Halo sobat gengs, kita mulai lagi pembuatan epoxy resin dengan menggunakan perpaduan antara jati Belanda dan epoxy resin. Di sini saya ingin siapkan dulu lakban kertas ya, biar enak di lakban kertas dulu. Supaya apa? Biar tidak berecetan kemana-mana. Nah, kita rapikan dulu. Oke, sambil tunggu. Nah, kita rapikan ya. Semuanya kita rapikan. Untuk bagian belakangnya saja ya guys. Kenapa saya harus menggunakan lakban kertas? Karena lakban kertas ini dia daya rekatnya kuat ya, daya rekatnya kuat dan dia pun anti bocor. Sisinya kita kasih lakban kertas ya. Sudah rapi, kita lihat tidak ada masalah lagi, tidak ada yang kita selanjutnya kita rapikan ya. Dan selanjutnya kita rapikan yang panjang-panjang itu biar dia rata. Nah, terus nggak lama kemudian saya pun melakban sisinya ya. Semua sisi saya lakban secara merata. Fungsinya apa? Yaitu untuk jika kita menuangkan cairan epoxy resinnya, dia tidak meluber kemana-mana ya. Tidak meluber kemana-mana. Dan ini juga fungsinya ya, kalau kita lakban itu dia kan ngebendeng tuh si cairan epoksinya itu. Nah, terus begitu sudah mulai dia agak sedikit mengental-ngental gitu, baru kita buka lapisan pinggirannya ya. Fungsinya apa? Jadi untuk melapisi bagian yang bawahnya itu pun sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam ya, tergantung keinginan kita sih. Tapi biasanya sih saya biasanya 1,5 jam. Setelah itu kita siapkan foto ya. Di sini saya menggunakan foto kawan saya. Nah, saya juga sebenarnya mencoba-coba, mana tahu bisa ya kan. Nah, saya coba dengan foto kawan saya untuk dipadukan dengan menggunakan epoxy resin. Saya juga nggak tahu gimana nanti hasilnya ya. Kita lihat aja nanti. Nah, sementara itu fotonya kita potong dulu mengikuti lekuk tubuhnya si foto ya. Nah, kita potong dengan hati-hati, jangan sampai rambutnya terpotong. Kalau rambutnya terpotong nanti jadi terlihat kurang ganteng. Nah, terus kita rapikan.
Setelah semuanya udah siap, kita siapkan gelas plastik ya, yang biasa dijual di tukang es. Toko-toko plastik tuh banyak gitu. Nah, kita timbang menggunakan timbangan digital ya. Perbandingannya yaitu 2:1. 2-nya untuk epoxy resinnya dan 1-nya untuk hardenernya. Sini pun saya menggunakan campuran warna cuman hitam dan putih saja ya, nggak usah banyak-banyak karena ini untuk percobaan. Dan saya juga tidak lupa menyiapkan sarung tangan plastik karena epoxy resin ini sangat lengket. Saya siapkan pewarnanya, di sini menggunakan pewarna resin ya, pigment namanya. Dan setelah tercampur antara epoxy resinnya dan campuran dan hardenernya ya, kita aduk-aduk ya sampai merata. Kalau untuk mengaduk sendiri agak lama ya, karena epoxy sendiri itu, epoxy resin tuh waduh, kalau kurang pengadukannya, kurang tercampur dengan rata, dia kurang mantep, kerasnya itu tidak seimbang, nanti akan menyebabkan jelek, dia tidak merata. Terus ya kita aduk-aduk ya, aduk-aduk ya selama sekitar 5-10 menit ya, sampai kerasa pegel tangan kita. Kalau belum pegel berarti belum tercampur dengan rata. Bercanda guys. Terus kita aduk-aduk ya sekitar 10 menit lah, karena dia cukup kental ya.
setelah tercampur dengan rata, kita siapkan ya gelas plastik yang satu lagi, jadi kita bagi dua. Itu totalnya saya semuanya sekitar 150 gram ya, dengan 200 gramnya epoxy resinnya dan 50 gramnya itu campurannya ya hairpin, karena dia perbandingannya 2:1. Nah setelah kita campur, terus kita aduk selama 10 menit. Nah udah selesai, kita bagi dua. Nah untuk muk yang pertama itu kita menggunakan warna putih. Nah dan yang satunya lagi rencananya saya akan memberikan warna hitam. Setelah dibagi dua dan diaduk-aduk antara hitam dan putihnya, kita aduk-aduk ya. Nah saya di sini menyiapkan sarung tangan plastik lagi ya, karena sarung tangan ini ya yang tadi saya bilang fungsinya itu biar nggak lengket dan tidak melebar kemana-mana. Dan untuk lebih yakinnya lagi, saya aduk-aduk kembali ya. Saya aduk-aduk kembali. Nah, kita disinilah yang tahap paling mengasihkannya ya, mencampur, karena dia akan mengeluarkan motif warna yang sangat indah ya, yang kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa karena dia bersifat abstrak. Kita campur nih. Yang lebih enak itu sebenarnya putih yang dicampur hitam, bukan hitam yang dicampur putih ya, karena kalau yang putih yang dicampur ke hitam warnanya akan kalah, warna putihnya akan tenggelam dimakan warna hitam. Nah di sini saya dituang lagi karena salah perkiraan itu. Biar lebih menarik lagi, kita tuangkan lagi ke warna hitam dan warna putihnya ya. Kita tuangkan terus, nah keluar tuh motifnya ya. Terus kita tuang sampai merata. Ada kesalahan, warna hitamnya terlalu banyak ya, jadi kalau dituangkan terus semuanya warna putihnya akan hilang, tenggelam dia. Nah setelah semuanya tercampur dengan dituangkan ke dalam cetakan ya, nah kita lihat di sini.
Setelah kita tuangkan, nah udah habis, kita goyang-goyangkan ya. Nah terlihat kan warna putihnya itu kalah dengan warna hitam, jadi warna putih itu lebih sedikit. Terus kita goyang-goyangkan secara perlahan ya, jangan sampai tumplek ke samping ya. Tumplek itu tumpah, maksudnya tumpah. Setelah tercampur, saya di sini menyiapkan api ya. Api harus hati-hati ya, karena ini dalam ruangan ya, takutnya meledak terbakar. Nah fungsinya itu ialah untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada pada epoxy resin ya. Nah ini saya skip ya tadi ya, jadi ini yang sudah sekitar 1 jam sampai dengan 2 jam ya. Saya buka lakbannya, nah lihat di sini ada hasilnya ya, dan dia belum begitu kering. Nah sengaja saya buka itu biar dia sampingnya itu tertutup sama resin ya, tertutup sama resinnya. Hati-hati ya, di sini ini sangat lengket ya. Sini saya melepaskan sarung tangan saya yang sebelah ya, karena kesulitan juga untuk membukanya karena benar-benar lengket. Setelah rata dibuka, udah habis semua lakbannya, saya rapikan pinggir-pinggirannya dengan memoles-molesnya ya. Fungsi dan tujuannya itu ialah agar si resinnya itu, si epoxy resinnya itu dia ada jalan ya, jadi tidak tersendat-sendat. Nah biar dia merata, saya rapikan pinggir-pinggirannya.
Kemari gitu aja, beli tengah beli belutnya tuh. Murah 20.000 segitu banyak. Nah, inilah hasilnya. Setelah udah rata, kita diamkan ya, kurang lebih ya sekitar 3 jaman ya, biar dia kerasnya merata. Kita rapikan dulu ya, kita rapikan dulu bawah-bawahnya. Nah, di sini saya singkat ya. Nah, saya udah mulai menempelkan fotonya ya, fotonya saya tempelkan. Saya tekan-tekan biar dia merekat dengan rata ya. Setelah merekat dengan rata, oke. Nah, di sini saya ingin melapisi lagi dengan epoxy resin ya, cuman dengan tidak mencampur dengan warna ya. Kita kasih yang beningnya saja. Dan nanti kita lihat hasilnya ya. Seperti biasa, pinggirannya pun kita lapisi dengan lakban kertas ya. Tujuannya sama seperti yang pertama, yaitu kita tampung dulu sampai dia sedikit mengental ya, sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Campurannya sendiri di sini saya sudah menerangkan dari pertama kali ya. Perbandingannya itu 2:1. 2 untuk epoxy resinnya dan satunya untuk campurannya ya. Hardener namanya.
Dan kalau sudah tercampur kita aduk-aduk ya, saya menggunakan stik bambu ya, jangan mengaduk-aduk pakai tangan karena bukannya apa-apa lengket ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah merata kita tuangkan ke atas cetakan ya, tuangkan semua sampai merata terus. Terus kita tuangkan ya. Nah, setelah habis semuanya, nanti selanjutnya kita goyang-goyangkan lagi biar dia lebih merata. Nah, sudah jadi dan sudah rata ya. Kita tunggu sampai benar-benar keras dia ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah like sama subscribe ya. Jangan lupa komentarnya juga. Saya mendoakan semoga yang sudah like sama subscribe diperpanjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih sudah menonton channel saya.